Lantas apa bedanya merasa berkelimpahan dengan menipu dirinya sendiri? Itu bukan menipu, Mas. Itu bukan menipu. Kan tadi hukum semesta itu permainan frekuensi. Oke, tinggal volume kita atur ya. Yes. Masnya mau kemana? Hertz-nya mau kemana? 500. Kalau kita putar radio, kita mau mendengar sesuatu, kita putar hertz-nya itu ada di angka 500 hertz. Dan 500 hertz hanya bisa bertemu dengan 500 hertz. Jadi kalau Mas mau ngerasa berkelimpahan, fake it. Pura-pura lah, nggak masalah. It's okay. Lakuin, it's okay. Tapi masalahnya ada orang berpura-pura sampai bikin dia tuh anjlok keuangannya. Enggak kayak gitu sebenarnya. Oke, mungkin terlalu over mungkin ya itu. Iya, kalau misalnya nggak butuh, ya jangan. Itu keinginan atau kebutuhan. Kayak gitu. Oke. Itu harus dipelajari sih finansialnya. Beda lagi ilmunya. Nah, terus bagaimana cara merasa cukup tanpa mematikan keinginan berkembang gitu? Bersyukur dulu, Mas. Dan bersyukur ini ada juga bersyukur tuh overload. Oh, kebanyakan kapasitas. Iya, bersyukur overload Terlalu ini. over mungkin ya. Iya, jadi mereka itu berpikir bahwa ya udahlah segini dulu. Gak bisa. Misalnya nih, Mas ya. Misal. Kemarin saya dikasih rezeki sama Allah dapat TikTok pengikut sampai 154.000. 150, keren banget. Iya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kayaknya nanti saya keren. follow ya. Iya. Terus saya berbicara kayak gini, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezekinya. TikToknya dapat 154.000 follower. Keren. Enak kali ya Allah, kalau aku punya Instagram dengan 100.000 follower. Jadi kita bersyukur, tapi kita punya target, Mas. Dan alhamdulillah tiba-tiba video saya viral dan dihujat orang banyak, alhamdulillah. Ketika saya dihujat, Mas, energi negatif yang mereka kasih diterjemahin sama Allah kepada saya jadi energi positif. Oke. Ya, makanya orang yang semakin dihujat semakin laris, Mas, semakin bagus rezekinya. Penjelasan ilmiahnya gimana tuh? Kalau misalnya dari ilmiah itu nggak bisa dijelasin, Mas. Ini permainan frekuensi. Ini gimana jelasin? Nih, misalnya nih, Mas ya. Iya. Frekuensi itu berasal dari otak diri kita, right? Dari otak kita sendiri, bukan dari otak orang lain. Ketika orang lain menghujat kita, tapi kita is okay, easy going, ikhlas kayak gitu. Yang sampai ke kita yang mana? Yang nyampe ke kita itu energi positifnya. Mereka negatif nih, Mas. Nyampe ke kita misalnya gitu, bukan negatif, tapi jadi positif. Karena masuk ke kita. Itulah kenapa Allah kan melarang kita untuk menceritakan orang lain. Berkatalah yang baik daripada berkata yang buruk. Ketika kita berkata yang buruk, hati-hati. Kita menceritakan misalnya nih, lihat deh itu suaminya nyelingkuhin istrinya, terus tiba-tiba dia yang diselingkuhin. Itu fakta loh, Mas. Nggak akan mati seseorang sebelum dia diuji dengan apa yang dia bicarakan. Oh, berarti timbal balik ya? Berarti ketika kemudian kita menghujat orang lain atau kemudian kita itu membuka aib seseorang secara publik, itu sebenarnya kita sedang mendownload supaya kemudian terjadi pada diri kita. Yes. Mas, saya kasih contoh ya. Tapi mohon maaf, terserah deh mau di-cut apa enggak. Cuman saya mau sharing aja. No worry, ada salah satu contoh. Dia seorang aktivis dulu. Sekarang dia jadi menteri. Dia aktivis anti korupsi. Dan dia jadi menteri sekarang. Dan dia melakukan korupsi. Oke. Waktu dia muda, dia anti korupsi. Tapi ketika dia menjabat jadi menteri, dia jadi koruptor. Awalnya ngatain dulu ya? Yes, karena dia, benar kata Mas ya, ngedownload. Makanya kalau kita ngeliat seseorang, misalnya nih kita nggak suka sama seseorang, kita berdoa aja, ya Allah ya Rabbiku, mudahkanlah dia agar dia bisa berubah. Jauhkan aku dari dia agar aku tidak terpengaruh sifat buruknya. Kayak gitu aja mending doanya. Tapi memang ini penting sekali, Mas Rogi, karena banyak sekali orang yang dihujat, orang yang didolimi, ya orang yang dibongkar aibnya, itu justru malah naik level secara kemakmuran gitu loh. Jadi ini penting banget gitu supaya jadi pesan buat semua gitu. Yes. Oke. Itu faktor, Mas. Kayak Raffi Ahmad itu ya luar biasa ya, dihujat segimananya dia selingkuh tuh. Oh berarti ini abis ini Ridwan Kamil sama Ora Kasih bakal naik level. Bakalan, Mas, soalnya layarnya udah berubah, arusnya udah berubah. Mereka mengatakan bahwa Ridwan Kamil dan si Aura Kasih itu adalah sejoli yang saling mencintai, cuman terhalang oleh pernikahan. Tuh udah mulai berubah alurnya. Berarti pernikahan itu juga bisa jadi penghalang seseorang. Yes. Kalau dalam rezeki ya. Makanya buat laki-laki, buat perempuan, hati-hati memilih pasangan. Terutama untuk laki-laki.
Pilihlah laki-laki, pilihlah perempuan yang membuat kamu merasa nyaman, tentram ketika kamu ada di rumah. Ini ngaruh banget sama rezeki, Mas. Karena ketika laki-laki datang ke rumah, dia sedang men-charge energinya biar energinya full. Ketika dia keluar, dia berperang. Dia masang topeng. Mas ngaku, kalau misalnya lagi kerja, masang topeng apa enggak? Nggak usah ngaku sih. Ya nggak usah ngaku. Pasti yang namanya laki-laki keluar, mereka sedang berperang. Berperangnya kenapa? Untuk mencari rezeki. Ketika baterainya habis, mereka pulang ke rumah. Dan ketika orang rumah tidak menerima apa yang dibawa sama si laki-laki, atau tidak menyambut, tidak hangat, tidak memeluk, tidak bikin nyaman, awalnya memang biasa aja, tapi kalau lama-kelamaan mereka akan mencari kenyamanan. Itulah kenapa LC laku. Jadi Iya. penting ya ada LC di rumah. Penting, Mas, itu LC halal. Ya. LC versi halal. Iya, betul sekali. Nah ini yang perlu teman-teman ingat, jadi harus menjadi LC yang versi halal di rumah. Iya, biar untuk nggak, suaminya tapi ya, bukan untuk orang lain. biar nggak kecantol yang lain di luar ya. Oke, Biar oke, nyaman gitu loh, Mas. Biar energinya luar biasa gitu. Rezekinya jadi Enggak, aku tertarik gini Mas Roji. Ketika kemudian Kak Roma ini kan yang bikin ini menjadi mahal adalah dia from zero to hero gitu. Iya, Di dari bawah bener. lah di titik seperti ini bisa menginspirasi dan menggerakkan banyak orang. Ini sesuatu yang sangat Luar biasa. menarik, jadi edukasi buat teman-teman. Tapi kebiasaan apa sih, atau kemudian mungkin sebelum kebiasaan kali ya, apa yang membuat Kak Roma itu pada kondisi terendah itu yakin suatu saat aku pasti berada di titik itu gitu? Maksudnya itu apakah ada figur tertentu, kemudian ada buku tertentu yang dibaca, sehingga karena nggak semua orang punya keberanian, punya rasa percaya diri, suatu saat aku bisa seperti itu gitu. Even itu adalah anaknya orang kaya belum tentu juga. Gimana? sebenarnya alasannya cuma sederhana sih, Mas. Sebenarnya kita mau berubah itu nggak butuh alasan yang luar biasa. Alasan saya paling terbesar untuk berubah itu saya pengen makan 3 kali sehari. Karena dulu saya makan tuh 1 ikan, beli 8.000 nih, Mas. Itu dibagi 2. Untuk makan pagi sebelum saya berangkat nganterin langganan. Bukan, jadi untuk pagi setelah saya ngantar langganan, terus nanti siang saya makan setelah saya pulang dari manapun itu. Mau dari Tangerang, mau dari mana-mana lah, dari Bekasi atau gimana. Soalnya dulu tinggalnya di Jakarta Utara. Jadi kalau saya dapat orderan sampai siang nyampe ke Tangerang, saya akan pulang sampai ke rumah biar bisa makan. Karena budget saya untuk makan tuh 10.000 per hari dulu. Oke. Nggak bisa lebih. Luar biasa banget ya. Ya 2.000-nya digunakan untuk jajan. Saya masih ingat tuh nabati warna hitam. Sampai sekarang saya nggak mau makan. Sampai sekarang saya nggak mau makan, Mas. Kayaknya Kenapa? masa lalu ya? Yes. Karena ketika saya mulai mengingat, itu bawaan saya tuh jadi energi jadi kayak gimana ya, Mas ya? Nah ini sesuatu yang baru Mas Hendra. Biasanya orang itu malah Nggak mau. cari yang dulu, oh saya pas waktu susah saya makan ini. Nah, nggak mau, Mas. Oh beda ya berarti ya? Iya. Saya udah naik tangga ya ngapain lagi? Nanti aja. Kayak gitu. Nggak mau. Oh gitu rumusnya? Iya, kalau mau saya belinya yang gede, nggak lagi yang mau yang 2.000-an itu. Bahkan sekarang, kalau saya makan, saya nggak mau bungkus pulang bawa ke rumah, saya nggak mau lagi. Nggak mau. Saya jadi terbiasa jadinya. Oke. Misalnya nih, Mas ya, kalau dulu saya makan harus habis. Kalau sekarang pikiran saya, oh ya udah kalau nggak habis berarti ini adalah rezeki untuk cacing, untuk kecoa, untuk semut, untuk siapapun lah. Itu mulai dirubah, Mas. Kalau dulu nanti nasinya nangis, nggak bisa nih, nanti ini nggak. Kasian, nggak Iya makan. kasihan. Karena saya merasa kekurangan, makanya saya ngerasa itu harus dihabiskan. Meskipun udah kenyang kita petel-petelin kan gitu. Iya betul. Dan akhirnya jadi gendut kan. Kalau misalnya ada perempuan, ini kebiasaan ya, Mas ya. Kalau badannya lumayan gitu, itu pasti karena dia selalu bilang, sayang makanannya. Padahal mah, kan kecoa juga butuh makan, cacing juga butuh. Banyak makhluk Tuhan yang lainnya. Iya, ularnya juga. Jadi kalau misalnya, ya niatin aja ya Allah, aku sedekahkan makananku. Kayak gitu. Oke.